Hai Sobat Animaniak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Kembali lagi bersama Mimin, di channel yang pastinya berusaha untuk menjadi lebih baik. Kali ini kita kembali dalam pembahasan alur cerita Jigokuraku, tepatnya di episode ke-11. Di mana dalam episode sebelumnya, sumber kekuatan dari para penghuni Pulau Shinsenkyo, yang disebut Tao, termasuk Tuan Tenzin, akhirnya diketahui. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, Markinton. Scene dibuka dengan terjatuhnya Chobi saat berhadapan dengan Doshin, yang menginginkan dirinya kembali ke dalam lobang untuk menjadi Ten, sedangkan Toma yang saat itu ingin membantu kakaknya tersebut, dihalangi oleh para Shoshin. Mendadak Chobi yang saat itu sudah terkapar, terbangun dan menghancurkan wajah Doshin, yang terkejut melihat Chobi yang merupakan manusia biasa, mampu meregenerasi lukanya. Selain itu, Chobi juga dapat merasakan energi Tao yang dimiliki oleh Doshin, yang dianggap Chobi sebagai sumber kekuatan para penghuni pulau, serta bisa digunakan untuk mengalahkan Tuan Tenzin. Di saat yang sama, Doshin juga melihat energi Tao yang dimiliki Chobi semakin membesar, bahkan melebihi level manusia, sehingga Doshin menganggap Chobi berbahaya dan harus segera disingkirkan. Toma yang kagum dengan kemampuan beradaptasi kakaknya saat menghadapi Doshin, di mana kakaknya itu mampu beregenerasi, juga menjadi khawatir, saat melihat luka di tubuh kakaknya yang membentuk akar rambat, sedangkan Chobi sendiri saat itu mampu membuat Doshin kewalahan, hingga suatu saat, Chobi berhasil memukul jatuh Doshin dengan menggunakan serangan energi Tao yang serupa dengan milik Doshin. Chobi juga melihat energi Tao milik Doshin yang saat itu sedang sekarat. Di tempat lain, Gabimaru dan Tamiya Gantetsusai berusaha memahami Tao dari ucapan Mei, meski mereka dengan mudah menghadapi para monster Titan atau disebut Shoshin, namun itu tidak cukup dianggap benar dalam pemahaman Tao. Sedangkan Fuchi sendiri yang justru sibuk di tengah pertarungan, dengan membedah tubuh para Shoshin yang telah tewas, menilai Gabimaru yang lebih manusiawi dari rumor yang pernah dia dengar. Mendadak muncul Doshin menyerang Tamiya Gantetsusai, dan dengan cepat merebut Mei dari pundaknya. Untuk selanjutnya Doshin tersebut lalu berlutut dan memanggil Mei dengan hormat, di mana semua kejadian itu berlangsung dengan cepat dan membuat Gabimaru serta Fuchi menjadi heran, terlebih ketika Doshin itu berlutut dan berkata bahwa dia telah mencari Mei selama seabad, serta dia menganggap bahwa Mei tidak pantas bersama dengan manusia, karena dianggap sama dengan Tuan Tenzin. Selanjutnya Doshin itu meminta Mei untuk ikut dengannya kembali ke Horai. Mendengar semua itu, Gabimaru yang saat itu refleks melindungi Mei dari Doshin yang berniat membawanya, selanjutnya berkata bahwa dia tidak ingin melihat Mei menangis lagi. Doshin yang menganggap Gabimaru pengganggu, kemudian melanjutkan niat awal yang ingin mengubah mereka menjadi Tan. Saat itulah, tanpa mereka sadari, muncul Doshin lain yang menguasai kupu-kupu beracun. Melihat hal itu, Gantetsusai yang kehilangan tangan kirinya karena kupu-kupu beracun, langsung maju dan berkata, akan membunuh Doshin tersebut. Namun ketika akan menyerang, Doshin yang dihadapi Gantetsusai saat itu menggunakan Tao, berupa serangan jarak jauh yang tak terlihat, sehingga membuat Gantetsusai dan Gabimaru yang melihatnya menjadi terkejut. Bahkan dalam gebrakan pertama, Gabimaru dan Gantetsusai yang bertabrakan, akhirnya mundur. Kemudian salah satu dari Doshin pun berkata bahwa mereka berdua, bukanlah tandingan Doshin tersebut, serta mempertanyakan alasan dari Gabimaru melindungi Mei. Gabimaru pun menjawab, bahwa meski dia sendiri bingung dengan tindakannya yang dia rasa berbeda dengan dirinya yang dulu, namun Gabimaru tidak masalah dengan hal itu, serta baginya, membayar hutang budi pada yang kesulitan merupakan hal yang wajar,
Selanjutnya Gabimaru balik bertanya mengenai alasan Doshin yang sangat terobsesi terhadap Mei, yang justru terlihat risih terhadap obsesi para Doshin itu. Salah satu dari Doshin lalu menjelaskan tentang pentingnya keberadaan Mei bagi mereka, di mana untuk mempelajari Tao, harus melalui beberapa tahapan, dan demi mencapai level Tao yang terkuat, mereka pun harus melewati tahapan yang disebut dengan Bokujutsu, yakni latihan yang membutuhkan pasangan, guna mensirkulasikan energi Yin dan Yang, atau yang didefinisikan Asaemon Fuchi kepada Gantetsusai, sebagai hubungan seksual. Dan karena mereka para Doshin adalah pria pemilik energi Yang, maka mereka membutuhkan Mei sebagai wanita yang memiliki energi Yin sebagai pasangan mereka. Keadaan tersebut berbeda dengan Tuan Tenzin, yang bagi mereka adalah makhluk agung dan telah mencapai level dewa, sehingga mampu mensirkulasikan energi Yin dan Yang-nya sendiri. Hal itu terjadi karena keberadaan Tuan Tenzin sendiri, yang berada di antara pria dan wanita. Mendengar penjelasan Doshin tersebut, Gantetsusai yang merasa jijik menjadi emosi. Terlebih lagi Gabimaru, saat mengetahui bahwa bekas luka yang pernah dia lihat di tubuh Mei, merupakan tanda yang dibuat dengan sengaja oleh Tuan Tenzin. Melihat lawannya bersiap, para Doshin tersebut pun terlihat merubah kondisi fisik mereka menjadi sesosok monster, kemudian mereka kembali melanjutkan pertarungan. Namun para Doshin yang menyerang dengan menggunakan Tao, membuat Gabimaru dan Gantetsusai terdesak dan dipaksa untuk secepatnya memahami bentuk dari energi Tao yang diberitahukan Mei kepada mereka. Selanjutnya dengan penjelasan dari Fuchi yang sedikit memahami ucapan Mei, serta Mei sendiri yang menunjukkan bentuk dari energi Tao itu sendiri, Gabimaru akhirnya memahami dan mampu merasakan yang dimaksud dari energi Tao itu, sehingga akhirnya Gabimaru yang merasakan sensasi dari energi Tao yang menyelimuti dirinya, mampu melihat setiap serangan dari para Doshin yang menyerangnya, serta menghindari serangan Tao tersebut, di mana sebelumnya serangan Tao itu tidak terlihat olehnya, hingga akhirnya suatu saat. Setelah berhasil mengalahkan para Doshin, yang saat itu justru terpana dengan kemampuan Gabimaru, yang mereka anggap setara dengan Tuan Tenzin, Gabimaru kemudian menanyakan rekan lainnya dari para Doshin dan juga keberadaan Tuan Tenzin, namun justru para Doshin kembali menyerangnya. Tepat di saat yang sama, Gantetsusai mengayunkan pedangnya untuk menghabisi para Doshin itu. Sementara itu di gerbang Horai, kelompok Sagiri yang tiba, disambut dengan sebuah serangan, yang membuat kepala Hoko terpisah dari tubuhnya.